sudah punten saya izin record. Sebagaimana teman-teman sudah mungkin baca di beberapa materi yang ada di Spada bahwasanya sebutan hukum perang itu sudah agak sedikit pudar, lebih ke konflik bersenjata begitu. Ada yang masih ingat ketika ngomongin armed conflict, ada beberapa tipe konflik yang teman-teman sudah baca di padanya, di materinya. Jadi sebutan hukum perang itu sudah kuno. Sebutannya sekarang adalah di armed conflict, konflik bersenjata. Jadi nggak ada perang. Sampai di situ dulu. Ada teman-teman mungkin yang punya pendapat lain mengenai perang. Pak, Silahkan. izin bertanya, Pak. Silahkan. Bagaimana dengan penyebutan operasi militer? Apakah itu sama dengan analogi yang tadi Bapak jelaskan? Oke, terima kasih Mas Raihan. Ada yang mau jawab nggak? Nih, ada Mas Raihan Nur Arfullah bilang, apa bedanya Pak dengan operasi militer? Ada nggak yang bisa menganalogikan? Oh, perang. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu ada game terkenal namanya Fallout. Ada tagline-nya nyebut begini, war never changes. Perang itu dari zamannya sebelum Masehi sampai sekarang itu nggak pernah berubah. Mungkin terminologinya bergeser. Dulu sekali sebutnya perang, hukum perang, yang mengatur tentang perang, metode perang, tapi sekarang sebutan terminologi yang tepat di situ disebutkan sebagai pengaturan konflik bersenjata. Kalau lari ke pertanyaan Mas Rehan, ada yang kira-kira bisa ngebedain perang dan operasi militer? Kalau operasi militer, kira-kira dari katanya aja. Oke, nggak ada. Jadi menurut pendapat saya, Mas Rehan, kalau Mas Rehan baca terminologi yang ada di Konvensi Jenewa dan Den Haag juga, Jenewa khususnya Jenewa 4 membedakan konflik bersenjata itu menjadi dua, Mas. Konflik bersenjata internasional yang melibatkan negara dan konflik bersenjata non-internasional, IAC dan NIAC, International Armed Conflict and Non-International Armed Conflict. Kalau pertanyaan Mas Rehan di situ lebih ke terminologi teknis yang ada di Army, yang ada di Angkatan Bersenjata suatu negara. Jadi tidak include ke terminologi dari perubahan kata hukum yang mengatur tentang perang ataupun konflik bersenjata sekarang. Begitu. Jadi konflik bersenjata itu nggak harus tentaranya. Kadang ada beligerant begitu. Kalau teman-teman ngikutin dari semester 3, ada pihak non-state actor yang bukan negara. Tapi terminologi yang disebutkan tadi oleh Mas Rehan adalah teknisnya dari si militer. Mungkin itu sedikit gambaran Mas Rehan, tapi nanti kita lanjut lagi. Sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum saya agak sedikit flashback dengan isu-isu yang udah kita lewati di Spada. Oke, kalau nggak ada izinkan saya untuk share screen sedikit untuk Spada Untirta kita. Oke, izin apakah terlihat jelas di teman-teman? Sorry. Jelas, Pak. Sebentar. Oke. Saya nggak bakal berpanjang lebar karena ini kita sudah hybrid dan teman-teman sudah bisa akses materi-materinya. Pertama, untuk mungkin kalau rekan-rekan kebagian beberapa
dosen yang memaksimalkan fungsi sepada, teman-teman bakal ngerasa kelas saya overwhelmed banget dengan materi, dengan bahan bacaan, dengan PowerPoint, video mungkin. Yes, karena nggak ada ceritanya di kelas saya, ya, ataupun kelas yang saya ampu, teman-teman kesusahan buku, kesusahan materi, kesusahan bahan bacaan begitu. Jadi pasti. Ada pikiran aja dipaksa mikir. Sorry, izin di mute dulu sebentar, rekan-rekan yang baru join. Oke, oke. Jadi nggak ada ceritanya untuk kelas-kelas HHI, IHL khususnya, teman-teman kekurangan bahan bacaan ataupun materi yang ngebahas tentang IHL. Nah, di kolom introduction, teman-teman bisa akses detail mengenai silabus kelas. Konvensi Jenewa yang saya sediakan versi aslinya dan versi bahasa Indonesia. Terkadang kalau rekan-rekan itu ngebaca dokumen asli, harus tetap cek dokumen versi bahasa aslinya. Kalau dalam hal ini versi bahasa Inggris. Kadang ada mistranslasi dari versi-versi yang diartikan. Dalam artian di sini mungkin bahasa Indonesia segala. Nah, di sini juga ada buku HI, sebuah pengantar komprehensif yang diterbitkan oleh rekan-rekan di Kemenkumham dan teman-teman di ICRC. Kalau nggak salah lumayan tebal tuh dokumennya. Ada yang sudah pernah akses buku yang saya sediakan itu. Nah, di situ juga disediakan additional protokol atau protokol tambahan, baik dalam bahasa aslinya ataupun dalam bahasa Indonesia, dan buku hukum humaniternya. Nah, di sini untuk pertemuan pertama, teman-teman sudah mempelajari mengenai sejarah hukum humaniter internasional, azas dan prinsip-prinsip. Bisa teman-teman baca di PPT yang saya sediakan di topik 1. Di situ juga teman-teman realize bahwa HI, hukum internasional tertua itu adalah hukum humaniter, hukum perang ataupun hukum konflik bersenjata sekarang. Gitu. Bayangkan di tahun 1863, sebelum terbentuknya ICRC, kalau teman-teman tonton tuh short clip yang saya sediakan, di situ diceritakan ada orang Swiss begitu, orang Vienna begitu melakukan perjalanan dan melihat aftermath-nya perang begitu, banyak korban segala. Terus di tahun 1864 itu ada inisiasi dari First Geneva Convention, konvensinya Jenewa. Terus ada 1899 itu ada inisiasi untuk konvensi Den Haag 1 sampai 3. Dan timelinenya terus sampai 2005. Detail bisa teman-teman flashback balik di topik 1. Di topik kedua, teman-teman dibawa untuk flashback mengenai the source of international law, khususnya di sini adalah perjanjian dan kebiasaan internasional yang mengatur mengenai hukum humaniter internasional. Di sini yang perlu digarisbawahi atau perlu di-highlight mungkin, HI itu sumber utama perjanjian internasional. Tapi ada opsi keduanya, yakni customary of international law atau kebiasaan internasional. Nah, di hukum perang, hukum humaniter itu adalah salah satu rezim hukum yang berkembang dari customary of international law, dikodifikasikan menjadi konvensi. Jadi awal-awalnya dari kebiasaan. Pendek ceritanya begini, mungkin dulu di zaman perang, kalau teman-teman nonton film, nonton Netflix segala yang film-film perang konvensional, di sana ada aturan tidak tertulis bahwa wanita dan anak-anak tidak boleh diserang. Pernah kiranya ngedengar atau nonton itu kan? Ada yang pernah nonton begitu? Pernah, Pak. Atau sepelenya tempat ibadah, rumah sakit tidak boleh dijadikan sebagai home base-nya ketika berperang. Itu adalah customary of international law atau kebiasaan hukum internasional
yang seiring jalan akhirnya dikodifikasikan menjadi hukum tertulis, hukum positif berupa perjanjian. Masuklah dia di Jenewa, masuklah di Den Haag, masuklah dia di protokol tambahan. Nah, itu ada di topik 2, teman-teman bisa flashback balik ke sana. Di situ juga disebutkan apa namanya konvensi Jenewa itu mengatur tentang apa, bla 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 bla. Nah, topik ketiga, teman-teman mempelajari mengenai pihak-pihak yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Di situ quote-nya HI melindungi semua korban konflik bersenjata, termasuk warga sipil dan kombatan yang meletakkan senjata mereka. Maksudnya yang sudah tidak ada will untuk berperang lagi. Jadi tentara ataupun belligerent yang sudah tidak ada niatan untuk berperang, itu masuk ke dalam perlindungan HI. Sifat perlindungan yang diberikan HI bervariasi dan ditentukan oleh apakah orang tersebut kombatan atau warga sipil. Bentuknya akan berbeda antara sipil dan kombatan. Di sini untuk mudahnya ya sipil ya warga biasa yang tidak mengangkat senjata, sedangkan kombatan adalah tentara ataupun belligerent yang mengangkat senjata perlawanan. Topik keempat, teman-teman disajikan materi mengenai pihak-pihak yang terikat oleh hukum humaniter internasional. Semua pihak yang terlibat di dalam konflik bersenjata, apakah negara ataupun kelompok bersenjata non-negara terorganisir, di sini berarti di luar militernya suatu negara, terikat oleh perjanjian dan aturan kebiasaan hukum humaniter internasional. Aturan kebiasaan HAI berlaku sepanjang waktu bagi semua pihak, terlepas dari apakah mereka sudah meratifikasi perjanjian HAI ataupun tidak. Di sini ada short movie-nya tentang perjalanan Solferino sebelum pembentukan organisasi internasional mengenai konflik bersenjata. Nah, di topik kelima ini lumayan lebih complicated lagi bahannya, tapi yang sering teman-teman dibikin bingung begitu. Hukum humaniter tuh bedanya apa sih dengan hukum dan HAM? Terus ada lagi sebutannya hukum HAM internasional. Ada lagi hukum pidana internasional. Ada lagi HI secara general begitu. Itu topik yang teman-teman pelajari di topik kelima. Nanti bisa diakses ulang begitu. Tapi secara garis besar, HI dan hukum HAM internasional adalah kumpulan hukum internasional yang saling melengkapi dan memiliki beberapa tujuan yang sama. Baik HI maupun hukum HAM berusaha untuk melindungi kehidupan, kesehatan, dan martabat individu. Meskipun dari sudut yang berbeda, itulah sebabnya meskipun sangat berbeda dalam perumusan esensi dari beberapa aturan serupa. Tapi yang patut teman-teman highlight di sini adalah perbedaan awalnya adalah masa berlakunya. Si humaniter akan berlaku baik ketika perang aktif begitu, kalaupun tidak perang ada beberapa yang tetap berlaku. Sedangkan hukum HAM ataupun HAM internasional, HAM internasional begitu berlaku ketika masa tidak berperang ataupun pengaturannya lebih ke hukum nasionalnya. Itu di topik kelima. Nah, di topik belum ke topik ke-6, setelahnya teman-teman dapat tugas jurnal review mengenai topik terorisme di hukum humaniter internasional. Setelahnya di pertemuan ke-8 ada UTS. Ada yang masih ingat begitu ketika UTS disuruh ngapain? Memberikan pendapat, Pak. Oke, memberikan pendapat. Pendapat tentang apa, Mas? Pendapat tentang penggunaan senjata nuklir di dalam peperangan. Oke, siap. Boleh nggak sih pakai weapon of mass destruction semacam nuklir di dalam kondisi konflik bersenjata? Kalau menurut saya nggak boleh, Pak. Bahkan nggak dipakai buat peperangan aja, dampaknya dipakai untuk
pembangkit listrik tenaga nuklir yang pernah kebocoran itu dampaknya sebegitu parah. Bagaimana dipakai di dalam peperangan pasti lebih parah lagi. Oke, kata Mas Rehan, nggak dipakai perang aja, impact-nya parah, apalagi dipakai perang. Ada yang punya pendapat lain gitu? Apa biar cepat menang, Pak? Izin berpendapat, Pak. Silakan. Terkait yang penggunaan senjata nuklir ini, itu memang dilarang, Pak, kalau menurut saya. Karena itu melanggar hukum humaniter internasional, Pak. Itu dari dampak nuklir ini bisa mengakibatkan kehancuran di berbagai tempat atau di berbagai wilayah yang terdampak perang. Oke, siap Mas Juan. Terus sama bisa menyebabkan hilangnya psikologi masyarakat yang terdampak dari perang itu, Pak. Oke, jadi sudah ada contoh nyatanya bahkan ya ketika Perang Dunia Kedua begitu, penggunaan nuklir oleh Amerika Serikat. Nah, tapi yang lebih spesifik, terima kasih Mas Juan. Ada yang mau nambahkan dulu? Silakan. Siapa tadi? Mbak Yosi, silakan. Kalau menurut saya, kenapa nuklir dilarang? Karena serangannya itu langsung besar gitu, Pak. Jadi dia tidak bisa menargetkan siapa yang akan kena. Jadi bisa penduduk sipil, bisa kombatan yang udah jelas-jelas itu dilarang untuk diserang. Terus juga tempat-tempatnya pun kan rumah sakit pun jadi nggak bisa terjangkau karena serangannya. Terus setelah serangannya itu juga menimbulkan sakit, bisa kanker kulit gitu kan. Jadi emang nggak bisa sih Pak. Jadi dia langsung membunuh banyak gitu. Jadi selain impact-nya, tapi hasil yang diperbuat oleh nuklir itu nggak selesai di situ, tapi lebih panjang lagi. Mungkin kerusakan lingkungan ataupun radiasi. Kalau nggak salah, saya share juga 2 short klip begitu. Yang satu dia yang real story of atomic bomb-nya di Hiroshima dan Nagasaki, sedangkan yang satunya lebih ke analogi dari si What If We Nuke a City. Ada yang mau komen tentang short film yang ketika OTS? Oke, nggak ada. Oke, untuk yang UTS, disclaimer, saya belum selesai ngoreksi nilai UTS-nya. Jadi tolong jangan di take down video teman-teman begitu sebelum saya kasih klarifikasi. Kalau enggak, saya nggak selesai nilai UTS-nya begitu. Mohon maaf. Jadi nanti biasanya ketika setelah UAS saya akan sharing nilai detailnya. Jadi nggak kucuk-kucuk teman-teman nerima nilai A, B, enggak. Teman-teman bakal bisa ngelihat, oh absensi saya segini, tugas saya segini, UTS saya segini, even UAS saya segini, rata-ratanya berapa. Jadi tolong masih jangan di take down dulu video YouTube-nya yang jadi nilai tugas UTS-nya, itu bisa jadi data teman-teman ketika penilaian sudah jalan di saya. Mungkin itu untuk UTS. Saya coba lanjut lagi. Oke, setelah UTS ada topik ke-6, itu mengenai penggunaan dan perlindungan lambang dalam hukum humaniter internasional. Jadi tiap negara diwajibkan memilih untuk satu lambang yang dipakai di dinas kesehatan ataupun kendaraan militer kesehatannya ataupun anggota-anggotanya. Nah, kalau teman-teman di Indonesia kan sudah tahu bahwa PMI sebagai salah satu cabangnya IFFC, International Federation of the Red Cross, di atasnya ada ICRC begitu, itu pakai palang merah.
sebagai logo emblem resminya. Nah, kalau teman-teman baca materinya, histori dari palang merah itu bukan berarti salib merah bla bla bla, bukan. Itu kebalikan dari bendera Swiss. Jadi kalau bendera Swiss itu benderanya merah, apa namanya, palangnya itu putih, dibalik begitu historinya. Jadi si palangnya merah gitu, benderanya jadi putih, itu histori awalnya. Sedangkan untuk beberapa negara yang tidak mau diasosiasikan dengan izin kalau mau ngobrol silahkan di-mute dulu begitu, nanti kedengeran. Sedangkan untuk beberapa negara di Timur Tengah, segala yang tidak memilih untuk mengasosiasikan diri dengan ada opsi bulan sabit merah, beberapa di negara Timur Tengah pakai bulan sabit merah, yang bulan sabit warna merah begitu. Ada juga opsi emblem logo yang kristal merah. Jadi dia nggak mau palang merah, dia nggak mau bulan sabit merah, tidak mau diasosiasikan dengan kepentingan agama begitu. Mereka lebih memilih logo yang kristal merah. Tapi setiap negara itu diwajibkan untuk memilih satu untuk si penggunaan dan perlindungan lambang dalam hukum humaniter internasional. Itu ada video penjelasannya dari salah satu perwakilan ICRC di Indonesia. Lanjut lagi teman-teman, sudah lanjut ke tugas 2. Tugas kedua itu kalau nggak salah tentang movie review. Nggak perlu direview juga sih sebenarnya begitu. Tapi seenggaknya tonton short clip-nya, ada 10 judul film yang mengangkat tema besar hukum humaniter internasional. Nah, kalau yang paling terkenal tuh American Sniper, efek dari perang tentara-tentara Amerika, veteran Amerika ketika berperang di Irak dan Afghanistan begitu. Jadi setelah banyak yang perang tuh banyak yang stres setelahnya ketika masa mereka sedang berperang di sana. Ketika balik lagi ke US, mereka nggak bisa balik lagi seperti mereka yang dulu. Di situ juga ada film-film lain, dan teman-teman kalau nggak salah saya minta request pendapat ataupun opininya satu paragraf di Wispada. Itu tugas kelas HI2 Movie Time. Nah, lanjut di topik ke-7. Di topik ke-7 tuh teman-teman diminta untuk mempelajari, membaca mengenai perlindungan petugas kesehatan pada waktu konflik bersenjata. Jadi ada pasal khusus di Konvensi Jenewa 1 yang membahas di bab 4 anggota dinas kesehatan. Jadi harus ada penggunaan prinsip pembedaan antara petugas kesehatan dan militer begitu. Di sini dimention anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut dan merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staf dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan. Demikian juga rohaniawan yang bertugas dalam 37 angkatan perang harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Detail bisa teman-teman cek bab 4 anggota dinas kesehatan pasal 24 Konvensi Jenewa 1. Itu juga ada short clip-nya dari ICRC dengan judul War Doctor on the Front Line by ICRC. Di topik ke-8, teman-teman mempelajari mengenai perlindungan orang dan objek sipil pada waktu konflik bersenjata. Jadi di sini mereka yang berperang begitu secara tidak langsung menimbulkan efek ke lingkungan sekitar, ke orang-orang yang sedang tidak berperang, ataupun orang-orang sipil, mungkin objek-objek sipil, jembatan, mungkin dam, air, begitu. Yang paling sering adalah sekolah. Kalau teman-teman lihat begitu beberapa short movie, saya share ada markasnya non-state actor, teroris ataupun mereka yang mengaku belligerent, tapi nggak jauh dari sekolah. Jadi collateral damage atau efek tambahan dari satu serangan itu impact-nya ke objek sipil. Nah, itu pengaturannya diatur dalam hukum humaniter internasional. Nah, selanjutnya di topik ke-9 itu teman-teman belajar mengenai perlindungan benda-benda budaya pada waktu konflik bersenjata. Dalam suatu konflik bersenjata,
cultural properties ataupun benda budaya mendapat perlindungan dari hukum humaniter karena perusakan atas benda budaya merupakan perusakan atas warisan umat manusia. Setidaknya ada 5 poin utama yang dipelajari ketika bahas benda-benda budaya. Teman-teman bisa buka ulang Konvensi Den Haag 1954 pasal 17 KD 54, terus ada additional protokolnya, protokol 1. Di situ juga ada sedikit short movie mengenai cultural properties-nya. Oke, dan sampailah kita di kelas review 2. Jadi ini baru sedikit glimpse-nya dari IHL, dari hukum humaniter. Belum masuk secara detail. Yang advance belum begitu. Jadi ini bukan mata kuliah yang teman-teman cuma dapat 1 semester selesai, enggak. Ini panjang banget proses pembelajarannya. Nah, sebelum saya ngebahas tentang UAS minggu depan begitu, saya ingin share film pendek begitu yang seenggaknya bakal wrap up, sum up apa yang teman-teman pelajari selama 1 semester di kelas hukum humaniter internasional. Saya nggak tahu teman-teman sudah pernah lihat atau belum. Kayaknya sih sudah pernah saya coba. Oke, apakah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, apakah suaranya keluar? Terdengar. Dengar, Pak. Since the beginning, humans have resorted to violence as a way to settle disagreements. Yet through the ages, people from around the world have tried to limit the brutality of war. It was this humanitarian spirit that led to the first Geneva Convention of 1864 and to the birth of modern international humanitarian law. Setting the basic limits on how wars can be fought, these universal laws of war protect those not fighting, as well as those no longer able to. To do this, a distinction must always be made between who or what may be attacked and who or what must be spared and protected. Most importantly, civilians can never be targeted. To do so is a war crime. When they drove into our village, they shouted that they were going to kill everyone. I was so scared. I ran to hide in the bush. I heard my mother screaming. I thought I would never see her again. Every possible care must be taken to avoid harming civilians or destroying things essential for their survival. They have a right to receive the help they need. The conditions prisoners lived in never used to bother me. People like him were the reason my brother was dead. He was the enemy and was nothing to me. But then I realized that behind bars, he was out of action and no longer a threat to me and my family. The laws of war prohibit torture and other ill treatment of detainees, whatever their past. They must be given food and water and allowed to communicate with loved ones. This preserves their dignity and keeps them alive. Medical workers save lives, sometimes in the most dangerous conditions. Fighters from both sides were wounded in a deadly battle. We were taking them to the nearest hospital. At a checkpoint, a soldier threatened us to treat his men only.
We were running out of time, and I was afraid that now all of them were going to die. Medical workers must always be allowed to do their job, and the Red Cross or Red Crescent must not be attacked. The sick or wounded have a right to be cared for, regardless of whose side they are on. Advances in weapons technology have meant that the rules of war have also had to adapt. Because some weapons and methods of warfare don't distinguish between fighters and civilians, limits on their use have been agreed. In the future, wars may be fought with fully autonomous robots. But will such robots ever have the ability to distinguish between a military target and someone who must never be attacked? No matter how sophisticated weapons become, it is essential that they are in line with the rules of war. International humanitarian law is all about making choices that preserve a minimum of human dignity in times of war and make sure that living together again is possible once the last bullet has been shot. Oke, setidaknya film pendek yang dengan durasi 4 menit 38 detik tadi sedikit menyimpulkan apa yang teman-teman dapatkan dalam 1 semester berjalan di kelas hukum humanitar internasional. Tapi masih banyak hal sebenarnya yang tidak bisa kita cakup karena terlalu luas sekali si HHI ini begitu untuk dibahas dalam 1 semester. Kalau teman-teman lihat tadi di sana ada bahas tentang POW, tentang perlindungan yang diberikan untuk prisoner of war atau tahanan perang. Di situ juga dibahas juga tentang advancement of method of war. Ada juga di situ yang sudah pakai robot. Gitu. Apakah nantinya ke depannya perang itu atau konflik bersenjata itu semua akan autonomous, semua akan otomatis, terotomatisasi dengan penggunaan robot yang mana sekarang sudah mulai begitu dipakai, semua pakai drone sekarang, jadi nggak perlu capek-capek nurunin 1 batalion ataupun parasuter begitu untuk menyerang 1 daerah, cukup pakai drone aja. Tapi pertanyaan akhir di film pendek itu apakah nantinya dapat dibedakan antara yang mana military target, yang mana civilian yang tidak patut untuk diserang. Itu setidaknya yang nutup wrap up sesi kita pada siang hari ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu mungkin sebelum saya bahas tentang UAS. Dipersilahkan. Pak, izin bertanya. Silakan Mas Rehan. Yang saya pelajari ini pihak-pihak yang dilindungi oleh HI ini kan ada beberapa, yaitu warga sipil, terus juga kombatan yang tidak lagi mampu untuk berperang dan lain sebagainya. Tetapi ada satu pihak yang memang sangat krusial dibutuhkan oleh HI untuk mengungkap kasus dari kejahatan perang, yaitu jurnalis. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada konvensi yang mengatur secara khusus tentang jurnalis yang ikut serta di dalam perang, yang ikut meliput dan juga ikut mencari bukti dari adanya kasus-kasus kejahatan perang ini, Pak? Terima kasih. Oke, siap, diterima pertanyaannya. Ada yang mau nambahin lagi pertanyaannya dulu? Dikumpulkan dulu, silahkan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mas. Bertanya mengenai, kan kita ketahui kalau misalnya ada beberapa peraturan yang tidak boleh dihukum kalau lagi perang atau nggak ditembak.
salah satunya kayak masyarakat sipil ya. Nah, itu kalau misalnya kayak suatu negara yang mereka melakukan kebijakan wajib militer yang otomatis hampir seluruh masyarakatnya itu dibekali dengan bekal semi militer lah. Nah, kemungkinan untuk memberontak atau melawan itu kan ada untuk dari pihak lawan juga. Tapi bagaimana jika memang dia dibela dengan kategori rakyat sipil seperti itu, Pak? Oke, Mas Zega, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya mungkin di Artik ya. Oke, tidak lupa juga diingatkan teman-teman untuk mengisi daftar hadir begitu. Oke, kalau belum ada dicicil dulu. Tadi Mas Rehan nanyakan tentang jurnalis. Pak, peraturannya di mana sih? Peraturannya ada di Jenewa 3 dan Jenewa 4, Mas Rehan. Bisa nanti dibuka lagi sepadanya, ataupun di-download Konvensi Jenewa yang bahasa Indonesia biar search-nya lebih mudah. Nah, di sana si jurnalis itu dikategorikan sebagai apa? Kira-kira? Kalau nggak spesifik disebutkan sebagai jurnalis. Ada yang pernah baca ngebuka Jenewa 3 Jenewa 4-nya? Pasalnya saya lupa begitu. Oke, biar nggak panjang begitu. Jurnalis itu secara umum masuk ke dalam perlindungan masyarakat sipil, Mas Rehan. Jadi kategorinya masuk di bawah masyarakat sipil dulu. Nah, ketika kalau ngelihat case yang ada beberapa jurnalis senior untuk jurnalis spesialis di medan perang, begitu mungkin yang menggugah pertanyaan Mas Rehan gitu. Nah, itu tanggung jawabnya masih di dalam kategori sipil, tapi dia nggak boleh angkat senjata. Gitu. Dia harus dapat izin dari kedua belah pihak sengketa yang sedang berperang bahwa dia benar jurnalis, bla 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 bla, statusnya adalah sipil. Jadi kedua belah pihak sengketa itu harus tahu posisinya itu. Gitu. Nah, biasanya untuk beberapa pihak yang bersengketa, kalau negara mungkin sudah paham betul begitu posisinya HCL, posisinya Hukum Humanitar Internasional, Jenewa, Den Haag, bla bla bla. Yang jadi masalah adalah biasanya ketika negara ketemu dengan non-state actors atau pihak-pihak separatis ataupun yang lebih punya status hukum di sini belligerent. Jadi bukan kelompok separatis. Mungkin beberapa belligerent yang ada di Timur Tengah, bla bla bla. Nah, di situ tanggung jawabnya si jurnalis senior itu harus sudah mendapat izin dulu begitu ketika mau meliput di medan perang. Biasanya susah tuh dapat izinnya karena status dia yang sebagai sipil di medan perang. Karena di medan perang dia kan nggak bisa ngasih pakai logo semacam pihak kesehatan medis yang tadi dibahas begitu. Karena dia nggak punya hak untuk itu. Jadi lebih complicated lagi. Nah, kasus ini sebenarnya terjadi di Indonesia. Kalau teman-teman suka baca HAM begitu, ada 5 jurnalis Australia ketika meliput ketika itu masih Timor Leste, Indonesia dan Timor Leste masih berperang gitu. 5 jurnalis Australia mati di medan perang antara Indonesia dan Timor Leste. Nanti coba dibaca aja statusnya gitu. Tapi ya bahasannya pasti bahasan asing semua, bukan bahasan Indonesia karena di Indonesia nggak dibahas. Nah, itu mungkin sedikit buka jalan untuk pertanyaan Mas Rehan. Sedangkan tadi pertanyaan Mas Jega begitu, di sini saya request Mas Jega untuk buka lagi sepadanya begitu, dibaca lagi sepadanya karena sudah kita bahas beberapa kali di topik ketiga dan topik ke-5 kalau saya tidak salah. Nah, sebagai gambaran,
Sebagai tambahan, Mas Diego juga bisa baca ulang di topik keempat tentang pihak-pihak yang terikat oleh hukum humaniter internasional. Di situ ada short clip-nya juga yang bahas tentang Konvensi Jenewa dan background historis dari Konvensi Jenewa itu sendiri. Mungkin itu Mas Diego, ada yang mau ditambahkan dulu sebelum saya coba bahas UAS-nya? Oke, kalau nggak ada, izin saya bahas tentang UAS yang akan dilaksanakan 1-2 minggu ke depan. Nah, di sini ada yang sudah tahu jadwal UAS kita? Atau jadwalnya sudah keluar mungkin? Belum, Pak. Belum tahu. Oke, belum begitu. Karena saya handle 5 kelas, saya nggak mungkin mengadakan UAS dengan metode esai. Saya opsinya akan mengadakan UAS. Oke, opsinya saya akan mengadakan UAS dengan opsi pilihan ganda dengan Google Form ataupun dengan metode aplikasi lain. Itu biasanya nilainya langsung keluar. UAS langsung keluar, pilihan ganda, dan waktunya pendek. Antara 10 sampai 20 menit. Jadi saya adakan serentak 5 kelas. Biasanya nanti kita discuss waktu yang tepatnya kapan, begitu biar nggak tabrakan dengan jadwal mata kuliah lain. Tapi proses pengerjaannya melalui mungkin aplikasi ataupun Google Form, pilihan ganda, mungkin hanya 10 atau 20 soal pilihan ganda, dan nilai teman-teman langsung keluar di situ nilai UAS. Nah, itu untuk si teknis UAS. Materi. Silahkan mulai di download PowerPoint-nya yang ada di Spada dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir, karena soal pilihan gandanya akan saya ambil dari PowerPoint-nya. Jadi mulai download aja dulu PowerPoint-nya si IHL hukum humaniter dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir, topik-topik itu begitu. Si soal UAS-nya pilihan ganda dari materi yang ada di PowerPoint. Oke, itu, dan juga kalau bisa itu dilakukan dalam 1-2 hari. Kenapa? Karena kemarin sempat kebakaran di Jakarta yang gedung cyber, dan servernya Spada Untirta itu salah satunya di sana. Jadi takutnya nanti teman-teman nggak bisa akses Spada, bingung tuh si materinya yang mana dan nggak sempat belajar. Jadi kalau ada waktu luang, lebih baik di-download dulu semua PowerPoint-nya, karena Spadanya masih bisa diakses. Kalau kemarin sempat down Spada kita sama semua sistem yang ada di kampus utama Sindang Sari karena kebakaran kemarin. Takutnya ada backup system dan butuh maintenance, jadi teman-teman nggak bisa akses. Itu sedikit banyak yang agenda yang kita bahas hari ini. Ada yang mau ditanya lagi sekiranya? Pak, saya ingin bertanya lagi, Pak. Silakan. Saya kepikiran tentang akhir-akhir ini kan perkembangan internet itu cukup masif. Nah, banyak negara yang tidak lagi mengandalkan kekuatan militernya, tetapi mengandalkan kekuatan dari tenaga cybernya. Jadi seperti halnya perang proksi. Nah, ini dia kan melibatkan data-database masyarakat sipil yang dimana juga rentan disalahgunakan oleh pihak yang bersengketa. Apakah di dalam hukum humaniter ini diatur secara khusus atau mungkin ada pengaturan lain di tingkat internasional atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rehan. Oke, analogi gini Mas Rehan. IHL ini, HHI ini merupakan hukum internasional tertua. Jadi yang namanya hukum tuh pasti selalu ketinggalan dengan satu kejadian ini tertentu. Tapi proxy war bukan hal yang baru. Proxy war udah dimulai dari tahun 90-an sudah ada begitu. Tapi sekarang makin intens. Tapi beberapa negara itu sedang menggodok peraturan begitu mengenai cyber attack bla bla bla. Tapi sampai sekarang pun belum terjadi
harmonisasi yang jelas atau persetujuannya antara banyak negara. Jadi peraturan internasionalnya belum matang, tapi kalau di Indonesia juga, let's say kalau kita agak sedikit pindah sedikit dari HAI, perlindungan data pribadi deh. Saya bisa tahu Mas Rehan ini lahir tahun berapa, tanggal kapan, alamatnya di mana dengan akses data di Untirta tanpa login saya sebagai dosen, istilahnya. Yang begitu kita sebagai institusi juga belum mikirin sampai sana. Apalagi mikirin terakhir kemarin itu ada apa cyber attack-nya ke Badan Sandi Negara kalau saya nggak salah ya, yang dilakukan teman-teman di Brazil begitu. Jadi pola pikir awalnya hukum selalu ketinggalan daripada si tindak pidananya ataupun kejadiannya. Tapi kalau Mas Rehan tanya aturan HI secara khusus ataupun diatur di hukum humanitar belum. Even di source video tadi sampai sekarang hukum internasional itu belum ketuk palu mengenai autonomous weapon itu artinya definisinya apa. Kalau mau ditarik lagi yang lebih mencengangkan, dunia beberapa negara itu belum ketuk palu definisi dari terorisme itu apa. Sampai sekarang nggak ada peraturan HI khusus yang mendefinisikan arti dari terorisme. Yang ada malah mengenai pendanaan terorisme. Tapi si terorisme, definisi dari terorisme itu sendiri sampai sekarang belum ketuk palu, belum satu frekuensi, belum jadi harmonisasi. Itu sebagai gambaran aja, tapi jangan dijadikan apa ya? Jangan dijadikan jangan dijadikan setback. Males nih belajar HI yang ini aja nggak diatur. Gitu. Bukan itu kacamata utamanya. Mungkin itu Mas Rehan? Ada teman-teman yang lain mau tambahkan? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa diisi lagi daftar hadirnya. Saya cukupkan wrap up untuk kelas review kedua kita hari ini. Saya mohon maaf kalau dalam satu semester hybridnya ya tumpang tindih macam ini. Semoga di semester depan kita punya metode yang lebih settle lagi dalam proses pembelajaran. Mungkin itu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.